Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, di dalam Al-Quran ada 114 surah, dan di antara 114 surah ini ada beberapa surah pilihan yang oleh Rasulullah sangat dianjurkan dibaca dan diamalkan, seperti surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah, dan surah Ad-Dukhan. Dan dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran ini, setidaknya ada 5 surah pendek yang harus dihafal oleh setiap muslim. Bahkan bisa wajib untuk menghafalnya dan mengamalkannya. 5 surah tersebut adalah: pertama, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam urutan surah-surah di dalam mushaf Al-Quran. Surah ini bisa dikatakan wajib dihafal setiap muslim karena menjadi bacaan wajib dalam ibadah sholat. Tidak sah ibadah sholat kecuali membaca surah Al-Fatihah di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah sholatnya orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Imam Nawawi ketika mensyarahi hadis ini, beliau menyatakan bahwa hadis ini menjadi dasar, menjadi dalil bagi para ulama mazhab Imam Syafi'i bahwa membaca surah Al-Fatihah wajib hukumnya bagi orang yang sholat, baik ia menjadi imam, makmum maupun sholat sendirian. Karena itu menjadi keniscayaan bagi setiap muslim hendaklah menghafalnya karena menjadi bacaan wajib dalam ibadah sholat. Yang kedua, surah Al-Ikhlas. Surah ini adalah surah pendek yang paling banyak dibaca, dihafal dan diamalkan karena memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Karenanya sangat rugi bagi setiap muslim jika belum hafal surah pendek ini. Di antara keutamaan surah ini adalah setara seperti ke Al-Quran. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abi Darda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an." Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tidak mampukah kalian membaca seperti ke Al-Quran dalam satu malam?" Qalu, "Wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an?" Para sahabat bertanya, bagaimana caranya membaca seperti ke Al-Quran dalam satu malam? Qala, "Qul huwallahu ahad ya'dilu thulutsal Qur'an." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, surah Qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas, adalah setara sepertika Al-Quran. Surah ini juga termasuk surah yang paling banyak dibaca dalam ibadah sholat, sehingga karenanya setiap muslim hendaknya telah menghafalnya sehingga bisa diamalkan saat menunaikan ibadah sholat. Yang ketiga dan yang keempat, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dua surah ini sering disebut Al-Mu'awwidzatain, yang artinya dua surah perlindungan, karena di dalamnya mengandung permohonan perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dan jin, termasuk berlindung dari segala keburukan. Dua surah ini dan juga surah Al-Ikhlas sangat dianjurkan diamalkan setiap hari sebagai amalan perlindungan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
qul huwallahu ahad wal muawwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'. Jika engkau baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas pada waktu pagi dan sore hari masing-masing 3 kali, maka hal itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Sebagaimana surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini termasuk surah yang paling banyak diamalkan, paling sering dibaca dalam ibadah sholat, sehingga karenanya setiap muslim hendaklah telah menghafalnya. Yang kelima, surah pendek yang hendaknya dihafalkan kaum muslimin adalah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun sering dibaca bersama dengan surah Al-Ikhlas, khususnya dalam ibadah sholat. Di rakaat pertama dianjurkan membaca surah Al-Kafirun setelah membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan rakaat kedua dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Di antara ibadah sholat yang dianjurkan membaca 2 surah ini adalah surat fardu maghrib. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang bersumber dari Sayyidina Ibnu Umar. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwa baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat maghrib membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, tentunya setelah membaca surah Al-Fatihah. Karenanya setiap muslim hendaknya juga telah menghafal surah Al-Kafirun ini karena menjadi bacaan surah pilihan di dalam ibadah sholat. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.